Shalom, 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 selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput semua berdiri. Kita mau menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau di pagi yang indah ini kami boleh berada di tempat yang paling terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Dan sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam ibadah yang kudus pada pagi hari ini Tuhan, apapun kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, baik itu perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami yang tidak kudus, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami untuk boleh masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini, semua daripada kami yang mengambil bagian ada urapan khusus dari Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Firman yang akan disampaikan oleh hamba sendiri Tuhan, ada urapan dari Tuhan juga, sehingga setiap jemaat Tuhan mendapat lawatan. Mendapat lawatan Tuhan, mereka pulang, mereka mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun segala sesuatu yang coba-coba untuk mengganggu intervensi ibadah kami sepakat di dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami tolak semuanya Tuhan. Karena kami tahu roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di sekitar tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara tetap berdiri, saudara kita angkat tangan untuk anak-anak kita. Mari Bapak Ibu kita tumpang tangan atas anak-anak kita.
Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang Kau kumpulkan di dalam rumah-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi mereka. Mereka adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Engkau melindungi mereka dari apapun juga yang berusaha untuk merusak kehidupan mereka. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan juga memberkati baik anak-anak yang masih kecil, yang masih tinggal di rumah maupun anak-anak yang sudah lebih dewasa yang pergi ke sekolah. Engkau memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Dan kami percaya mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka adalah kepala dan bukan ekor. Mereka pandai, mereka rajin dan mereka menjadi contoh bagi kawan-kawan di sekitarnya. Bapa, kami berdoa juga untuk orang tua yang mengasuh mereka, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga anak-anak ini tidak kekurangan dalam kehidupan mereka. Segala kebutuhan mereka dari sejak kecil sampai dewasa, Tuhanlah yang mencukupkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami tumpang tangan atas anak-anak ini, biarlah anak-anak ini ketika dewasa mereka boleh menjadi orang-orang yang luar biasa bagi negeri ini. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka boleh menjadi pemerintahan, ada dalam pemerintahan. Anak-anak yang takut akan Tuhan bertumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan, sehingga negeri kami juga boleh diberkati Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu, mereka yang dengan setia melayani anak-anak ini sejak dari kecil sehingga anak-anak ini bertumbuh menjadi youth dan seterusnya. Tuhan, berkati guru-gurunya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesabaran kepada guru-guru. Anak-anak juga boleh duduk diam di bawah kaki-Mu sehingga mereka boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau dan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami juga memberkati mereka satu persatu. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak ini mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, Jesus is the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, 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 Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, 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 nothing else will matter. Nothing in this world will do.
Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. You're the center of your the center of it all. Amin. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Kita mau berjalan bersama Yesus. Kita hidup bahagia bersama Yesus. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hati Tuhan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta
menari bersama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Awas kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita menari. Angkat tanganmu, haleluya. Mari sama katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Come on! Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Semua katakan, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Katakan sekali lagi, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Come on. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jemaat tetap berdiri. Bapak Saudara, waktu yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Kita mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Mari kita dengan sambut satu pujian.
firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, daya lindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Ku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami butuh urapan daripada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di setiap daripada kami yang mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh dibukakan telinga mereka untuk mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu kami butuhkan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Puji Tuhan. Kita selalu luar biasa di dalam Tuhan. Ya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus is everything. Tadi lagu tadi mengatakan Yesus is the center of my life. Ya. Jadi Yesus itu adalah pusat dari segalanya. Firman Tuhan pagi hari ini berkata, Yesus adalah segalanya. Amin, saudara. Saudara setuju bahwa Yesus adalah segalanya?
Amin ya. Kenapa Yesus dikatakan dia adalah segalanya? Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Setuju saudara? Amin ya. Nah, bahkan Yesus katakan, bahkan dia menegaskan siapa dirinya sebenarnya. Dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, coba kita lihat. Yesus katakan kepadanya, apa yang dia katakan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan yang kita miliki. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Dan dia pastikan tidak ada satu orang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembicaraan ayat firman Tuhan ini kita akan dapati 4 hal penting yang Tuhan Yesus katakan kepada kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama dia katakan apa? Akulah jalan. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa jalan itu merupakan penghubung dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul ya saudara? Nah kalau Yesus katakan akulah jalan, berarti Yesus itu adalah penghubung dari dunia yang fana ini, dunia yang penuh dosa ini, untuk menuju suatu kehidupan yang kekal, yang abadi bersama Bapa di surga. Amin saudara. Sebetulnya ini merupakan jawaban Yesus kepada Thomas. Thomas berkata, Tuhan aku tidak tahu kemana engkau pergi. Thomas bingung, dia tidak tahu jalan mana yang mau dia tempuh. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah saat ini banyak orang yang seperti Thomas. Mereka masih bingung, mereka gak tahu dengan pasti kemana mereka pergi. Mereka juga gak punya kepastian setelah mereka mengalami kematian kemana mereka pergi. Mereka sedang mencari dan selalu berharap. Memang kita tahu hidup di dunia ini adalah pilihan. Ya. Tiap manusia pasti punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tuhan memberi kita free will, kebebasan untuk memilih jalan mana yang mau kita tempuh. Tetapi Allah tahu saudara, bahwa manusia itu tidak bisa berjalan sendiri. Manusia pasti tersesat. Oleh karena itu, oleh karena kasihnya kepada umat manusia, Yesus datang ke dunia dan dia menawarkan bahwa akulah jalannya. Kalau kamu mau sampai ke surga, akulah jalannya. Yesus menawarkan kepada saudara dan saya jalan yang pasti, jalan yang tidak diragukan lagi, jalan yang tidak sesat. Karena saat ini masih banyak orang yang bingung, banyak orang yang mencari jalan yang lurus. Mereka masih terus mencari, saudara. Ya. Dunia memang menawarkan berbagai macam jalan. Dunia menawarkan banyak jalan, ya. Tapi tidak ada jaminan bahwa kita akan sampai dengan selamat, saudara. Bahkan dunia seringkali menawarkan jalan pintas yang membuat kita tersesat. Sehingga kita akhirnya jadi bingung. Kita kehilangan arah. Kita gak tahu apa yang harus kita lakukan saudara. Ya. Amsal 16 ayat 25 mengatakan. Ada jalan yang disangka lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang dilihat manusia. Yang kelihatannya jalan yang lurus. Ya. Tapi belum tentu itu jalan yang benar. Karena jalan yang tampaknya benar, tapi pada ujung-ujungnya akhirnya itu menuntun kita kepada kematian, saudara. Tetapi Yesus datang, dia menawarkan jalan kehidupan. Jalan untuk menuju ke rumah ke Bapa di surga. Yesus memberi jaminan bahwa dialah satu-satunya jalan. Dia menegaskan bahwa dirinya itu adalah jalan. Kalau Anda mau hidup, mau sampai ke rumah Bapa di surga, akulah jalannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya merenungkan ayat firman Tuhan ini saudara. Saya menyadari bahwa firman Tuhan ini luar biasa saudara. Ya. Firman Tuhan ini dampaknya sangat besar bagi kehidupan manusia. Sebetulnya inilah yang dicari oleh setiap orang. Saudara. Tapi banyak orang yang tidak mengerti dan tidak tahu. Ya. Banyak orang yang tidak mengerti dan tidak tahu. Padahal ini adalah jawaban dari setiap ketidakpastian manusia yang ada di dunia ini.
Yesus jelas mengatakan akulah jalannya. Dan tidak ada satu orang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah jalannya. Karena kita adalah orang yang percaya, kita beriman kepada Kristus, kita pasti tahu bahwa Yesus itu adalah jalannya. Tetapi ada 3 syarat, saudara ya. Ada 3 ketentuan yang kalau kita mau menyampai ke rumah Bapa di surga, ada 3 syarat. Ya, saya mencatat ada 3. Yang pertama di sini dikatakan, yang pertama kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ini syarat yang pertama. Ya, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak apa saudara? Tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ayat ini menekankan betapa kasihnya Allah akan dunia ini. Betapa kasihnya Allah akan manusia yang ada di dunia ini. Sehingga ia rela memberikan anaknya yang dikasihinya sebagai tebusan akan dosa. Karena Tuhan tahu saudara, setiap manusia itu berdosa. Ya. Tanpa Tuhan, tidak mungkin kita bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Manusia itu telah berdosa, manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak akan binasa. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Seperti firman Tuhan katakan. Jadi Yohanes 3 ayat 16 ini saudara. Ini merupakan, ini ayat yang sudah sangat terkenal. Saya rasa setiap orang Nasrani pasti mengenal ayat ini. Ini merupakan, boleh dikatakan merupakan puncak dari setiap, dari Injil yang ada di kitab Yohanes. Dan bahkan boleh dikatakan Yohanes 3 ayat 16 ini merupakan intisari dari Alkitab saudara. Ya. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka lah ada orang-orang yang akan mencapai rumah Bapa di surga. Ya, ayat ini begitu menegaskan betapa kasih Yesus begitu dalam, begitu luas dan begitu tingginya pada kehidupan manusia. Tetapi saudara yang dikasih itu satu hal yang harus saudara ingat ya. Di sini dikatakan syarat yang pertama kita harus percaya. Ya. Percaya, sebetulnya percaya saja itu belum cukup saudara. Ya. Percaya harus disertai dengan pertobatan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita katakan kita percaya Yesus, tapi hidup kita belum berubah, kita masih hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam perzinahan, kita masih hidup di dalam kedagingan kita, duniawi, mabuk-mabukan. Tapi kita percaya, bukan itu yang Tuhan maksud. Yang Tuhan maksud orang yang percaya itu orang-orang yang telah hidupnya berubah. Orang yang benar-benar ada di dalam Tuhan. Orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Alkitab katakan, iblis juga percaya loh saudara, bahwa Yesus ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu satu. Ada satu Tuhan. Iblis percaya. Coba lihat ayatnya di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik. Tetapi setan pun, iblis pun percaya akan hal itu dan gemetar saudara. Loh, kenapa? Kok iblis percaya dan gemetar saudara? Ya. Sebetulnya iblis itu tahu persis. Dia tahu lebih banyak pengetahuan tentang Allah daripada kebanyakan manusia. Tetapi masalahnya, iblis itu percaya tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berbeda dengan kita orang percaya. Kita percaya dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Iblis tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebetulnya iblis melihat. Dia tahu kuasa Tuhan. Dia percaya kuasa Tuhan. Bahkan dia melihat bagaimana Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Yesus disalib dan mati. Dan inilah yang diinginkan iblis. Iblis sangat ingin kematian Yesus. Maka dia memakai Yudas sebagai sarananya. Ya. Karena kematian itu adalah lambang kemenangan iblis. Maut itu adalah lambang kemenangan iblis. Tetapi saudara, kita tahu bahwa di Yohanes 8 ayat 40 mengatakan bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Iblis itu adalah penipu. Tapi kali ini dia kena tipu saudara. Dia gak pernah menyangka bahwa Yesus itu akan bangkit saudara. Yesus akan bangkit. Iblis itu dia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya dia tidak pernah menyangka bahwa Yesus akan bangkit. Dia pikir Yesus mati, udah. Dia kalah. Karena mati melambangkan kemenangan atas maut. Kematian itu adalah kemenangan
iblis, saudara. Tapi ketika Yesus bangkit, iblis ini terperangah, dia kaget, saudara. Dia nggak nyangka iblis akan bangkit, saudara. Dia kena tipu, saudara ya. Dia penipu tapi kena tipu. Dia tidak pernah tahu bahwa Yesus bangkit. Nah, karena kebangkitan Yesus itu artinya kemenangan atas maut, saudara. Yesus telah mengalahkan maut dan iblis tidak berkuasa lagi atas maut. Bahkan pada saat 3 hari Yesus ada di dalam kubur, dia mengobrak-abrik kuasa-kuasa iblis yang ada di dunia, di alam kubur, saudara. Ya. Jadi iblis menjadi gemetar, saudara. Dia menjadi takut. Kenapa? Karena pada akhirnya dia akan tahu bahwa dia akan dilemparkan di dalam lautan api belerang untuk selama-lamanya. Makanya dikatakan iblis percaya tapi dia gemetar. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus, yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan sungguh-sungguh bertobat, dialah orang-orang yang akan melalui jalan yang Tuhan telah berikan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita harus memiliki keyakinan bahwa tanpa Yesus tidak mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya pada manusia, oleh karenanya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Firman ini menegaskan bahwa kita sebagai orang percaya kita harus memiliki keyakinan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan untuk menuju ke rumah Bapa di surga. Jadi kalau ada tawaran lain, gagasan lain atau cara lain untuk menuju ke rumah Bapa di surga, lebih baik saudara abaikan aja, saudara. Ya, nggak mungkin. Karena tanpa Yesus tidak mungkin, saudara. Jadi abaikan saja. Karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun juga. Ya. Gak ada manusia yang bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun juga, dengan amal ibadah, perbuatan baik. Tidak bisa. Ya. Keselamatan itu tidak bisa diperoleh dengan cara apapun juga. Karena keselamatan itu merupakan sebuah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Kristus yang melalui kasih karunia yang Dia berikan. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan mengatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas saudara ya, kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena semata-mata karena anugerah daripada Tuhan yang diberikan kepada kita orang sebagai orang yang beriman kepada Kristus melalui kasih karunia. Saudara, saya kasih ilustrasi cerita saudara ya. Seumpama kita sedang berdiri di pinggir jurang, saudara. Ini ada jurang yang dalam. Kita sedang berdiri di pinggir jurang. Dan di depan kita tuh ada jembatan layang kecil dan jembatan itu goyang-goyang dihempas angin. Dan ada beberapa pijakannya itu yang sudah hilang. Lalu di sebelah kita ini ada seorang arsitek yang terkenal seluruh dunia, saudara. Ya, udah nggak diragukan lagi lah arsitek ini ya kemampuannya. Dan dialah yang merancang jembatan itu. Nah sekarang pertanyaannya, beranikah kita melangkah untuk melewati jembatan itu? Berani nggak? Sebelah kita ada orang arsitek yang merancang, dia yang membuat jembatan itu dan dia sudah tidak diragukan lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, iman yang sejati adalah iman yang tidak hanya berdiri di pinggir bibir jurang, tapi iman yang melangkah, yang berani melalui dengan yakin dan percaya. Itu adalah iman yang sejati. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus, kalau kita yakin bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan, jurang apapun di depan kita, saudara, kita harus tetap lalui. Kita percaya kita akan sampai ke rumah Bapa di surga. Karena Yesus adalah jaminannya dan kita harus yakin akan hal itu. Itu syarat yang kedua, saudara. Syarat yang ketiga, hidup kita harus berubah. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru adalah hidup yang sudah berubah, saudara. Selama hidup kita belum juga berubah, berarti kita belum bertobat secara sungguh-sungguh. Jadi melalui pertobatan kita secara sungguh-sungguh ya saudara. Kalau kita harus bertobat, kita bertobat sungguh-sungguh. Bertobat itu artinya kita meninggalkan dosa. Ya, kita berpaling dari dosa, kita tidak melakukan dosa lagi, kita tidak hidup di dalam dosa. Ya.
Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, itu nggak apa-apa, asal kita tetap segera menyadari, karena manusia masih memiliki kedagingan, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita jangan hidup di dalam dosa. Ya, kita harus bertobat secara sungguh-sungguh. Nah, kalau kita bisa bertobat secara sungguh-sungguh, maka inilah yang dinamakan ketika kita bertobat, kita menerima pengampunan dosa. Ya. Nah, pengampunan dosa ini yang membuat hidup kita berubah, hidup kita diperbaharui. Jadi kita memiliki suatu hidup yang baru, hidup di dalam roh dan hidup di dalam rencana Allah. Nah, itu yang ketiga. Jadi saudara, syarat kalau kita mau melewati jalan yang Tuhan telah berikan, yang pertama kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang kedua, kita harus yakin tanpa Yesus kita tidak akan bisa melewati jalan itu. Dan yang ketiga, hidup kita harus berubah. Nah, lalu apa yang Yesus katakan yang kedua? Yesus katakan, akulah kebenaran. Roma 3 ayat 10 dan sampai 12 ya, dikatakan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun berakal budi. Tidak ada seorang pun mencari Allah. Semua orang telah nyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi jelas saudara ya. Firman Tuhan katakan apa? Tidak ada orang yang benar di muka bumi ini. Tidak ada orang yang benar di hadapan Allah. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan. Betul kan? Kalau kita tidak benar di hadapan Allah, tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Karena semua manusia telah berdosa dan tidak ada yang benar. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia. Ya. Karena itu Yesus datang ke dunia untuk membenarkan kita. Setiap orang yang percaya beriman kepada Kristus, hidupnya dibenarkan oleh Yesus. Jadi bukan karena kita benar, tapi karena Dia yang membenarkan kita itu adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang sejati, yaitu Yesus, saudara. Di dalam perjanjian lama, saudara, orang itu dibenarkan karena apa, saudara? Melakukan hukum Taurat. Tapi faktanya, tidak ada satupun orang yang sanggup melakukan hukum Taurat. Justru dengan adanya hukum Taurat, yang tadinya orang tidak mengenal dosa, akhirnya dia mengenal dosa. Tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat agar manusia itu menyadari atas ketidakmampuan manusia. Jadi agar manusia itu selalu membutuhkan Tuhan. Karena manusia tidak mampu untuk membenarkan dirinya sendiri. Galatia 2 ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kebenaran yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu merupakan sebuah anugerah, saudara. Ya, karena manusia tidak bisa dapat menemukan kebenaran itu sendiri melalui apa yang mereka lakukan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya kebenaran itu ada dua arti, saudara. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang melakukan yang benar. Yang kedua adalah orang-orang yang hidupnya dibenarkan. Yang pertama adalah orang-orang melakukan hal yang benar. Untuk mau melakukan hal yang benar, itu adalah pilihan kita. Ya. Tuhan memberi kita kebebasan. Apa kita mau melakukan hal yang benar atau kita mau melakukan hal yang buruk? Tuhan tidak pernah melarang, tidak pernah memaksa kita, saudara ya. Nah, itu menjadi pilihan bagi kita. Nah, contohnya Yusuf dia melakukan hal yang benar. Dia menyadari, dia orangnya cerdik, dia dapat menguasai diri dan dia tidak mau mencobai dirinya sendiri. Dia tidak mau menukarkan kasih Allah dengan kasih di dunia ini. Sehingga pada akhirnya kita lihat berkat Tuhan luar biasa atas hidup Yusuf. Dia bahkan apa yang dia dapat itu di luar ekspektasi dia, saudara. Itulah kalau kita melakukan hal yang benar, Tuhan juga perhitungkan semua itu, saudara. Berbeda dengan Simson. Simson ini dia tidak melakukan hal yang benar. Dia bukan orang yang cerdik, saudara. Ya. Dia tidak dapat menguasai diri dan dia membiarkan dirinya dicobai.
Sehingga pada akhirnya dia dipermalukan luar biasa, saudara. Ya. Dia mengalami hal-hal yang buruk, bahkan menjadi bahan olok-olokan bagi bangsa Filistin. Nah, jadi yang pertama adalah orang-orang yang melakukan hal yang benar, bukan orang-orang yang benar, hidup benar, bukan ya. Yang kedua adalah orang-orang yang hidupnya dibenarkan. Ini adalah orang-orang percaya, orang kayak saudara dan saya. Ini kita adalah orang-orang yang hidupnya dibenarkan karena kita beriman kepada Kristus. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada sebuah ilustrasi cerita, saudara ya. Bukankah di akhir zaman ini banyak orang yang merasa dirinya benar, saudara? Dan akhirnya sok tahu gitu, saudara. Ya banyak kan kita ketemu orang-orang yang wah, kalau sering kali kasih komentar seakan-akan apa yang dia komentarin itu benar, saudara. Ya, ini suatu ketika ada seorang bapak, dia udah bertahun-tahun dia menabung uang untuk pergi ke Italia untuk bertemu dengan paus, saudara. Nah, setelah uangnya terkumpul, bapak ini sebelum dia berangkat, dia mampir dulu ke tukang cukur, saudara. Ya, supaya kelihatan rapi gitu, saudara. Nah, ketika sedang dia rambutnya sedang dicukur, dia berbicara dengan tukang cukur. Saya mau ke Italia, Pak. Katanya, oh, ke Italia? Oh, wah, hebat katanya tukang cukur. Naik apa, Pak? Saya naik Italian Airlines, bilang gitu. Wah, waduh, Pak, jangan naik Italian Airlines, Pak. Oh, enggak bagus pelayanannya, dia bilang. Bapak pasti kecewa. Jadi sok tahu tukang cukur, saudara. Kayaknya dia udah pernah pergi naik itu, padahal mungkin ke airport aja belum pernah dia, kan, saudara ya. Ya, bahkan banyak orang seperti ini. Terus, tapi ngomong-ngomong Bapak ke Italia mau ngapain, Pak? Saya mau ketemu sama paus. Wow, hebat sekali, Pak. Emangnya Bapak orang penting? Gini, sok tahu lagi, saudara. Memang Bapak orang penting. Kok sampai mau ketemu dengan paus? Nah, singkat cerita, saudara. 3 bulan kemudian, Bapak ini kembali dari Italia. Dia mampir lagi ke tukang cukur itu, saudara. Lalu tukang itu bilang, halo Pak, apa kabar? Gimana Italia? Katanya. Dia bilang, baik, baik. Ya, saya naik Italian Airlines, saya happy banget, dia bilang itu. Saya puas pelayanannya kok, pelayanannya sangat bagus. Ya, nah, terus saya juga ketemu paus loh, bahkan saya berjabat tangan dengan paus katanya gitu. Terus saya sempat berbicara dengan paus. Nah, si tukang cukurnya, itu pausnya ngomong apa, Pak? Bicara apa? Serius banget nih tukang cukurnya, sudah. Iya, dia bilang sama saya, cukuran kamu kok jelek sekali sih? Kamu cukur di mana katanya? Sudah yang dikasih Tuhan. Bapak ini sedang mau memberitahu kepada tukang cukur itu apa yang dia akan lakukan itu is not your business, it's my business. Ya, dia komentarnya tuh luar biasa, saudara. Seakan-akan dia lebih tahu dari bapak ini, saudara. Ya kan? Dan bukankah banyak orang-orang seperti itu saat ini, saudara ya? Ya, jadi maksud bapak itu urusi dulu urusanmu. Kamu nyukur aja belum benar, udah ngurusin urusan orang lain, kan begitu, saudara? Ya, apa yang namanya itu kepo ya? Ya, kepo ya. Oh, ya banyak orang kepo ya. Saudara, kenapa Yesus dikatakan kebenaran, saudara? Kenapa? Yesus dikatakan kebenaran karena Yesus mengatakan yang benar. Dan dia hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Yesus menggenapi semua nubuatan Alkitab dan janji-janji Allah dia genapi. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita sudah dibenarkan oleh Yesus, sudah seharusnya hidup kita itu berubah, saudara. Ya, sudah harusnya hidup kita itu berubah. Kita tidak hidup lagi dalam dosa. Hidup kita ya harus bisa jadi berkat. Hidup kita harus bermanfaat buat orang lain. Jangan hidup kita menjadi batu sandungan, saudara. Ya. Hidup kita harus bisa menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan kita. Amin, saudara. Dan itulah yang kedua. Dan yang ketiga, dia katakan, akulah hidup. Akulah hidup. Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini menegaskan kepada kita, hanya orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus yang akan memiliki hidup. Di luar Yesus, kita akan mati, tidak ada kehidupan. Karena orang-orang yang ada di dalam Yesus, dia tidak akan pernah mati. Mati secara rohani maksud saya ya. Ya. Jadi orang-orang yang ada di dalam Yesus, dia tidak akan pernah mati. Karena orang-orang ini akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup di sini, saudara, berbicara mengenai kekekalan.
Dan kekekalan yang kita dapat dimulai saat kita percaya kepada Yesus. Jadi hidup yang kekal itu kita mulai pada saat kita percaya kepada Yesus, bukan pada saat kita mati. Kita lihat ayatnya di Yohanes 3 ayat 36 tadi dikatakan kan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu dimulai ketika kita percaya kepada Yesus. Dan Yesus adalah sebagai jaminannya, makanya dia katakan, akulah hidup. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 dikatakan di sini, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi jelas saudara ya, orang di luar Yesus, dia tidak memiliki kehidupan. Firman Tuhan jelas mengatakan seperti itu. Ya, hanya orang-orang yang ada di dalam Yesus yang akan memperoleh hidup. Lalu apa konsekuensinya orang yang menolak Yesus? Kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat yang 48. Di sini dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi orang-orang yang menolak Yesus berarti dia menolak keselamatan yang Tuhan tawarkan. Akibatnya dia akan mengalami kematian kekal. Dia akan mengalami kehancuran dan terpisah dari hadirat Allah. Dan orang-orang di luar Yesus akan binasa, tidak memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah satu-satunya. Maka dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Jadi kalau kita mau hidup, kita harus beriman kepada Kristus. Tanpa Kristus tidak ada kehidupan. Kita mati secara rohani ya saudara ya. Jadi kehidupan itu adalah Yesus. Makanya saya katakan tadi dari awal, Yesus adalah segalanya. God is everything and Jesus is a God. Jadi Jesus is everything. Jadi Jesus adalah segalanya. Saudara. Saudara, ada sebuah ilustrasi cerita saudara ya. Ada seorang pasutri, pasangan suami istri. Awalnya dia hidup bahagia saudara. Ya. Tetapi musibah itu datang. Ya. Ketika ibu mertuanya tinggal sama mereka saudara. Ya. Tapi enggak semua ibu mertua seperti itu ya. Tapi ibu mertua yang ini bermasalah saudara. Ya. Nah ketika ibu mertua itu tinggal sama si bapak keluarga ini saudara. Ibunya itu kalau orang sudah married ya, ibu-ibu di sini kalau punya anak, ya kalau anak kita udah married, kita nggak punya hak lagi atas anak kita, betul ya? Kita nggak bisa ngatur anak kita lagi, ya. Mereka udah punya keluarga sendiri, mereka sudah punya aturan sendiri. Kalau kita ikut anak kita nebeng sama anak kita harus ikut aturan yang sudah ada, jangan bikin aturan baru, ya. Ya jadi ibu-ibu begitu ya. Jadi nggak ada keributan antara ibu, mertua dan anak, mantu kan begitu, ya kan? Ya puji Tuhan saya nggak pernah ribut dengan mertua saya saudara ya. Nah tapi bapak ini nasibnya nggak baik saudara. Dia punya mertua yang ngatur segala sesuatunya saudara. Tapi bapak ini sangat sabar karena dia mengasihi istrinya. Jadi dia selalu melihat istrinya. Kalau dia udah jengkel dia ngeliat istrinya saudara. Akhirnya dia nggak jadi marah saudara ya. Dan ibunya banyak ngatur sehingga bapak ini tertekan hidupnya. Dia nggak merasa bahagia di rumah itu sejak ibu mertuanya ada di situ saudara. Ya, dia kerja sengaja dilama-lamain pulangnya malam supaya ibu mertuanya udah tidur baru dia pulang saudara. Ya. Nah, suatu ketika mereka mau berlibur ke Yerusalem saudara. Nah, tadinya bapaknya ingin bawa bapak sama istrinya aja, suami istrinya aja berdua pergi tanpa ibunya. Tapi istrinya bilang, "Pak, kasihan dong ibu kalau ditinggal sendirian." Aduh, dia bilang, bapaknya bilang, "Aduh, masalah lagi nih," dia bilang. Dia udah tahu nih masalah yang akan dihadapi kan. Tapi karena dia cinta sama istrinya, oke lah ikutlah gak apa-apa. Ya udahlah biarin dah, liburan gak membahagiakan gak apa-apa katanya gitu. Yang penting istrinya bahagia kan. Betul juga saudara. Dalam perjalanan, ibu ini ngoceh terus ngatur ini ngatur itu. Bapaknya diem aja saudara. Akhirnya mereka tiba di Yerusalem. Setelah beberapa lama, ibu mertuanya sakit keras saudara. Lalu dilarikan ke rumah sakit di Yerusalem saudara. Tapi rumah sakit tidak dapat menolong karena ibunya lalu meninggal dunia saudara. Jadi ibu mertuanya meninggal dunia saudara. Ya, tentu mereka panik kan. Dia bilang, "Waduh,
apalagi suaminya bilang, waktu hidupnya aja udah ngerepotin. Sekarang udah mati juga ngerepotin. Ada di negara orang kan ngerepotin kan saudara. Iya kan? Jadi hidup mati juga ngerepotin. Lalu pihak rumah sakit, Pak ada 2 option. Yang pertama, kalau Bapak mau dikubur di Indonesia, biayanya $5.000 Pak. Katanya. Tapi kalau Bapak mau kubur di sini, maksudnya di Yerusalem, cuma $2.000 Pak. Coba Bapak pikir. Akhirnya oke, Dok saya pikir-pikir dulu dok ya. Lalu selang berapa lama, lalu dia kembali lagi ke rumah sakit. Dia bilang, saya sudah putuskan dok, saya akan kuburkan ibu mertua saya ini di Indonesia. Walaupun biayanya mahal 5.000. Wah rumah sakitnya kaget sudah. Kagum sama bapak ini. Bapak tentu sangat mengasihi ibu mertua bapak ya. Dia bilang gitu. Terus bapaknya bilang apa? Enggak juga sih dok katanya. Enggak juga sih dok, dia bilang gitu. Loh, terus kenapa kok bapak mau bawa dia ke Indonesia? Kenapa nggak mau kubur di sini aja di Yerusalem? Kan lebih murah, cuma $2.000. Lalu bapaknya bilang, gini dok, saya itu teringat dok, 2000 tahun yang lalu ada orang dikubur di sini dan di hari yang ketiga dia bangkit dok. Saya nggak mau ambil resiko dok, saya nggak mau kecolongan, saya nggak mau memperpanjang penderitaan saya dok. Lebih baik saya bawa ke Indonesia aja dok. Kan di Indonesia belum pernah ada orang yang bangkit kan saudara ya. Betul nggak saudara? Hanya di Yerusalem aja kan. Makanya itu alasan dia saudara ya. Ini hanya joke aja saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu mertua. Ya kalau mau hidup rukun dengan anak-anak mantu. Ya ikuti aturan yang ada di rumah mereka. Ya. Jadi nggak ada keributan, jangan ngatur lagi. Karena anak kita tuh udah dewasa, udah lepas dari kita, bukan tanggung jawab kita lagi. Dulu waktu anak itu belum married masih tanggung jawab kita. Tapi begitu anak itu udah lepas, itu merupakan tanggung jawab mereka bersama. Mereka sudah dewasa, sudah memutuskan untuk memiliki hidup yang baru. Ya Ben, Madwi, mereka baru memulai hidup yang baru ya. Tuhan berkati ya. Oke, saudara yang dikasih Tuhan. Sebetulnya di dunia ini saudara ya, ada 3 kelompok orang yang memandang Yesus. Yang pertama saudara, itu adalah kelompok orang. Yang pertama adalah kelompok orang yang tidak mengenal Yesus. Ini ada di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-10. Kita lihat coba. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, mengapa mereka tidak mengenalnya saudara? Karena mereka hidupnya dikuasai oleh dosa. Sehingga dosa itu yang membutakan mata hati mereka. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kelompok orang yang menolak Yesus. Yohanes 1 ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kenapa mereka tidak menerima Yesus, saudara? Karena orang-orang kelompok inilah, karena kedegilan hati mereka. Sebenarnya mereka tahu siapa penciptanya. Tapi mereka ini adalah kelompok orang yang tegar tengkuk, saudara ya, yang keras kepala, yang dia lebih senang untuk kehidupan di dunia ini. Nah, waktu SDK kemarin, saudara ya, ada pertanyaan, apa sih kriteria menghujat Roh Kudus? Ya, salah satu kriteria kita menghujat Roh Kudus, ketika kita menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Penolakan kita akan Yesus itu merupakan salah satu penghujatan atas Roh Kudus, saudara. Ya. Nah, dan yang ketiga, kelompok ketiga ada kelompok orang yang mau menerima Yesus. Ya. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua ini adalah orang-orang kelompok ketiga. Kelompok orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, yang Tuhan janjikan. Setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan kita semua ini adalah kelompok orang yang ketiga, saudara. Dan kelompok dan berikutnya, saudara ya, yang keempat, yang terakhir yang Yesus katakan. Coba pemusik bisa maju ke depan. Singer juga. Yesus katakan apa yang keempat, saudara? Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini merupakan ayat kunci dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus katakan tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mau menegaskan bahwa dirinya adalah sumber atau kunci dari segala kehidupan yang ada di dunia ini. Ya.
Jadi Yesus itu adalah sumbernya, segala sesuatunya. Dia adalah segalanya. Makanya dia katakan tidak ada satu orang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah jalannya, kebenaran dan kehidupan. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan, dan tidak ada satu orang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus itu adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, dia adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga nilainya buat kehidupan manusia. Karena manusia ingin hidupnya itu bahagia, saudara ya. Saudara, saya pernah bertemu dengan seseorang, saudara ya. Orang itu sedang ada di kursi roda. Orang ini tubuhnya sudah tidak berdaya lagi, ya, dan dia kata dokter dia tinggal nunggu waktu, saudara. Tapi otaknya itu masih cerdas, masih apa namanya, sigap gitu, saudara ya. Dan ketika saya bertemu dengan bapak ini, saudara ya, dia katakan pada saya, oh saya berbincang-bincang, dia bilang, oh saya sih nggak khawatir, dia bilang, 7 turunan, saya anak cucu saya tidak akan kekurangan, dia bilang. Saya tidak khawatir akan kalau saya mati saya juga tidak khawatir. Dan orang ini adalah orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, saudara. Lalu saya katakan, Bapak baik sekali ya Pak ya, orang-orang lain Bapak pikirkan. Ya. Sedangkan Bapak dalam keadaan seperti ini, Bapak masih memikirkan orang lain. Tapi apakah Bapak pernah memikirkan diri Bapak sendiri? Dia diam, saudara. Loh kenapa dia bilang itu? Ya. Kemana Bapak pergi setelah Bapak nanti dipanggil Tuhan? Oh saya sih nggak percaya itu, saya mati-mati aja udah, habis aja begitu. Seperti saya ada aja. Jadi kayak belatung gitu saudara. Ada dan hilang begitu aja. Saya bilang, nah, enggak seperti itu Pak. Kita ada di dunia ini, ada kehidupan di dunia, pasti ada kehidupan di akhirat. Ya. Karena pada awalnya saya bilang, Allah menciptakan manusia itu sempurna. Dan manusia itu diciptakan hidup kekal bersama Bapa di surga. Betul gak saudara? Pada awalnya tujuan Tuhan menciptakan manusia hidup bersama-sama Allah selama-lamanya di surga. Tetapi karena dosa manusia, maka manusia terpisah dari Allah. Manusia menjadi seteru Allah. Itulah sebabnya. Akhirnya manusia itu harus hidup di dunia dan harus mengalami kematian. Nah, tetapi Tuhan tahu manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Makanya dia kirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus, dialah yang akan menerima keselamatan itu. Karena Tuhan mau mengembalikan orang-orang ini kepadanya seperti apa yang dia ciptakan dari semula, yaitu hidup kekal bersama Bapa di surga. Dan caranya harus melalui Yesus. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Saya bilang, kalau saya bisa ada di tempat ini saat ini, itu bukan kebetulan Pak. Karena Bapak ini adalah satu orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi ini adalah kesempatan terakhir Pak. Nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Kalau Bapak sudah mati, tidak ada kesempatan lagi. Ya, terserah Bapak mau sia-siakan kesempatan ini atau tidak. Dia mikir saudara, dia bingung. Lalu saya mulai jelaskan kepada dia, siapa itu Yesus, kenapa Yesus datang ke dunia. Lalu saya tantang, Pak, kesempatan yang Tuhan berikan kepada Bapak pada saat ini. Kalau Bapak mau membuka hati dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu ada. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Bapak tidak mengkhawatirkan anak cucu Bapak, dan Bapak juga tidak usah mengkhawatirkan diri Bapak sendiri. Karena keselamatan itu sudah dijamin. Lalu dia katakan, saya mau. Dan dia memanggil istrinya. Istrinya bukan orang percaya. Lalu istrinya dijelaskan juga, saya jelaskan juga. Dan akhirnya kedua orang ini menerima Yesus. Dia tahu jalan untuk menuju ke surga. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah banyak orang-orang seperti Bapak ini saudara? Dia bukannya tidak mau, tapi dia tidak pernah tahu saudara. Ya, Roma 10 ayat 14 mengatakan apa? Bagaimana kita bisa berseru kepada Tuhan? Ya, kalau kita tidak percaya, betul nggak? Bagaimana kita bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakannya? Ya kan? Bagaimana kita bisa memberitakan kalau tidak ada orang yang mau memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang? Ya kan? Jadi banyak orang-orang seperti Bapak ini saudara. Ya, yang seharusnya dia ada orang yang memberitakan ke dia. Sehingga Bapak ini tidak terhilang. Karena apa yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mau ada satu manusia pun yang terhilang di muka bumi ini. Itu keinginan Tuhan. Makanya Tuhan kirimkan Yesus sebagai anak yang tunggal. Itu karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Yakin Yesus bahwa Yesus itu adalah segalanya saudara. Amin. Ya, Yesus itu adalah segalanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, karena kita
Kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Orang-orang yang mewarisi kerajaan. Mari kita bersuka cita dengan lagu ini saudara ya. Lagu ini saya yang menciptakan sendiri lagu ini ya. Oke. Yesus, Yesus Tuhan adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Hanya ada pada Dia, tak ada satu kan sampai pada Bapa di surga. Kalau tidak melalui Yesus Tuhan Rajaku. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Hanya ada pada Dia, tak ada satu kan sampai pada Bapa di surga. Kalau tidak melalui Yesus Tuhan Rajaku. Untuk itu Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, agar kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya tujuan hidup kami. Karena Engkaulah sumber dari segala sesuatu yang ada. Sebab segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, kepada Engkau, dan kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biar firman ini boleh dimeteraikan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan. Kami percaya firman yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan.
Kami diberkati oleh firman Tuhan dan kami akan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Menteraikan firman itu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir. Kami percaya lawatan Tuhan akan menyertai hidup mereka. Kami serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dalam kasih perlindungan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menyertai hidup mereka, memberkati mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya, segala niat-niat orang jahat, menjauhkan dari segala sakit penyakit. Dan mereka boleh kembali ke tempat ini minggu depan dengan penuh sukacita. Kami akan berpisah saat ini, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan menyertai dan melindungimu. Tuhan akan selalu membelamu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Engkau akan dibuat menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kali. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah